Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Putra Adibowo di pembahasan rumus-rumus trigonometri. Nah, kali ini kita akan membahas soal dan latihan terkait rumus penjumlahan dan perkalian sinus kosinus. Namun sebelumnya lebih baik dulu kita rangkum bagaimana rumus penjumlahan dan perkalian sinus kosinus seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Langsung saja kita simak rangkuman rumus berikut. Yang pertama, jika sin A ditambah sin B, maka rumusnya 2 sin setengah A ditambah B cos setengah A dikurangi B. Kemudian yang kedua, jika sin A dikurangi sin B, maka rumusnya 2 cos setengah A ditambah B sin setengah A dikurangi B. Yang ketiga, jika cos A ditambah cos B, maka rumusnya 2 cos setengah A ditambah B cos setengah A dikurangi B. Yang keempat, jika cos A kurangi cos B, ini cos ya, maka hasilnya rumusnya adalah min 2 sin setengah A ditambah B sin setengah A dikurangi B. Ini keempat ini dinamakan rumus penjumlahan sinus kosinus ya. Kemudian yang berikutnya ya, jika sin A kali sin B, jika sin A kali cos B, nah perhatikan yang di sini. Nah, jika sin A, ya anggap aja ini yang seperti yang jelaskan kemarin, setengah A tambah B kan adalah alfa ya. Kalau setengah A min B itu adalah beta. Nah, anggap aja ini hanya pelambangan saja, saya ganti A dan B. Itu adalah kita mau banyak ke sini. Nah, maka perhatikan rumus berikut. Jika sin A kali sin B ya, jika sin A kali sin B, maka rumusnya adalah setengah dalam kurung sin A ditambah B ditambah sin A dikurangi B. Nah, kemudian yang kedua, jika cos A kalikan dengan sin B, maka rumusnya setengah dalam kurung besar sin A ditambah B dikurangi sin A kurangi B, kurung tutup besar. Yang ketiga, jika cos A kali cos B, maka rumusnya adalah setengah kurung besar
cos A ditambah B ditambah cos A kurangi B. Nah, yang keempat, jika jika sin A kali sin B, maka rumusnya adalah min setengah dalam kurung besar cos A ditambah B dikurangi cos A kurangi B. Nah, keempat ini dinamakan rumus perkalian sinus kosinus. Nah, perhatikan di sini. Kalau kita perhatikan ya, ini sebenarnya pengulangan atau rangkuman materi sebelumnya. Kalau perhatikan, kalau S ditambah S itu akan menjadi 2SC. Kalau S dikurangi S akan menjadi 2CS. Kalau C ditambah C akan sama dengan 2CC. Kalau C dikurangi C akan menjadi min 2SS. Nah, perhatikan sini. Yang sini S ditambah S akan menjadi 2SC. S dikurangi S akan menjadi 2CS. Kalau C ditambah C akan menjadi 2CC. Dan C dikurangi C akan menjadi min 2SS. Nah, begitu pula dengan ini. Kalau kita punya SC, maka ini akan menjadi setengah S plus S. Perhatikan ya. SC akan menjadi setengah S tambah S. Nah, begitu pula untuk sampai yang seterusnya segini. Nah, itu adalah rangkuman rumus penjumlahan dan perkalian sinus dan kosinus. Bisa kalian pahami terlebih dahulu. Baik, kalau sudah bisa memahami, kita lanjutkan untuk soal dan pembahasannya. Nah, yang di bawah sini aja. Sekarang ke soal plus pembahasan. Oke. Untuk soal yang pertama, misalnya sin 34 derajat ditambah sin 26 derajat. Sederhanakan bentuk berikut. Nah, perhatikannya adalah S ditambah S ya. Kalau tadi mengingat yang tadi ini S ditambah S akan menjadi 2SC. Sehingga rumus sin 34 derajat tambah sin 26 derajat akan menjadi 2 sin setengah 34 derajat ditambah 26 derajat cos setengah 34 derajat dikurangi 26 derajat. Sehingga 2 sin 34 tambah 26 itu berapa? 60 ya. 60 kali setengah adalah 20 derajat. Kemudian kalikan dengan cos. Nah, 34 kurangi 26 itu berapa? 8 ya. 8 kali setengah 4 derajat. Nah, sudah ketemu 2 sin 20. 34 tambah 26 itu sama dengan 60. 60 kali setengah 30 ya, maaf. Ini 30. Ya.
Yang ini adalah 30 ya. 30 derajat. Nah, sin 30 derajat itu nilainya berapa? Setengah. Yang ini tetap 2, yang ini tetap cos 4 derajat. Sehingga hasil akhirnya 2 kali setengah adalah 1. Maka hasil sederhananya adalah cos 4 derajat. Nah, itu adalah bentuk yang sederhana. Sekarang yang nomor 2, misalnya saya punya cos 42 derajat dikurangi misalnya cos 18 derajat. Nah, rumus C dikurangi C itu adalah min 2 SS, sehingga bisa kita ubah min 2 sin setengah 42 derajat ditambah 18 derajat sin setengah 42 derajat kurangi 18 derajat. Nah, ini akan menjadi min 2 sin. Nah, 42 derajat tambah 18 derajat itu sama dengan 60. 60 kali setengah 30 derajat. Sin 42 derajat kurangi 18 derajat itu 24. 24 kali setengah 12 derajat. Nah, ini sama dengan sin 30 itu berapa nilainya? Setengah kali yang ini negatif 2. Nah, ini saya kasih kurung kalikan sin 12 derajat. Sehingga kalau kita coret seperti ini, maka hasil sederhana adalah min sin 12 derajat. Nah, seperti itu. Nah, itu contoh penggunaannya. Kemudian kalau soal terkait dengan hitungan, nah, soal terkait dengan hitungan. Contoh soal yang nomor 3 misalnya. Kalau hitungan coba kita pakai warna yang lain, misalnya hitam ya, hitam. Nah, misalnya saya punya 2 sin 20 derajat cos 10 derajat. Nah, 2SC itu adalah perubahan rumus dari S tambah S. Sehingga bisa kita ubah sin 20 derajat tambah 10 derajat ditambah sin 20 derajat kurangi 10 derajat. Sehingga menjadi sin 20 tambah 10 adalah 30 derajat ditambah sin 20 derajat kurang 10 derajat berarti 10 derajat. Nah, sin 30 hasilnya adalah setengah. Yang ini tetap sin 10 derajat. Maka hasilnya adalah setengah ditambah 10 derajat. Nah, seperti itu. Misalnya lagi kita bahas yang nomor 4. Misalnya saya punya sin 60 derajat kalikan dengan sin 30 derajat. Nah, S kali S. Nah, S kali S berarti rumusnya apa? Nah, perhatikan di sini ada SS. Nah, kalau S kali S berarti min 2-nya pindah sini kan menjadi min setengah dalam kurung besar C dikurangi C ya. Nah, min setengah dalam kurung besar cos 60 derajat ditambah 30 derajat
dikurangi cos 60 derajat kurangi 30 derajat sama dengan min setengah dalam kurung besar cos 60 tambah 30 90 derajat dikurangi 60 kurangi 30 itu 30, berarti ini cos 30 derajat sama dengan min setengah dalam kurung besar cos 90 itu berapa? 0 ya. Dikurangi cos 30 itu berapa? Setengah akar 3. Sehingga min setengah dalam kurung 0 kurangi min setengah akar 0 kurangi setengah akar 3. Hasilnya min setengah akar 3. Sehingga hasil akhirnya adalah min setengah kali min setengah akar 3 menjadi 1/4 akar 3. Nah, seperti itu ya. Nah, selain untuk perhitungan, kita juga bisa menggunakan rumus tersebut dengan konsep pembuktian identitas ya. Pembuktian identitas. Nah, misalnya saya punya sin 4A ditambah sin 2A dibagi cos 4A ditambah cos 2A sama dengan tangen 3A. Nah, buktikan identitas berikut. Nah, kita coba untuk membuktikan ya. Ini ada S tambah S. Kalau S tambah S berarti 2SC. Maka rumus tersebut kita ubah menjadi 2 sin setengah 4A ditambah 2A cos setengah 4A kurangi 2A. Nah, yang bawah C tambah C itu adalah penjabaran rumus dari 2CC. Berarti cos 4A tambah cos 2A kita ubah menjadi 2 cos setengah 4A ditambah 2A cos setengah 4A ya, ini 4A kurangi 2A. Nah, sama dengan 2-nya bisa kita coret ya, coret. Kemudian sin, nah 4A tambah 2A yaitu 6A, 6A kali setengah, berarti ini 3A. Nah, kebetulan cos setengah 4A kurangi 2A juga sama dengan bawah cos setengah 4A kurangi 2A, berarti bisa kita coret. Nah, yang bawah berarti tinggal 4A tambah 2, 6A. 6A kali setengah, 3A. Berarti menjadi cos 3A. Seperti kita ketahui bahwa sin per cos adalah tangen. Berarti hasilnya adalah tangen 3A. Terbukti. Nah, ini kotak ya. Kotak itu adalah lambang terbukti. Pembuktian yang lain, misalnya saya punya 2 sin 45 derajat ditambah B kalikan dengan sin misalnya 135 derajat ditambah B. Hasilnya cos 2B. Nah,
kita buktikan identitas berikut. 2SS. Nah, 2SS kalau kita ingat lagi bentuk yang di sini ya. Nah, 2SS ya, berarti negatifnya bisa aja pindah ke sini ya. Nah, sehingga rumus ini akan menjadi negatif cos, yaitu 45 derajat ditambah B. Nah, ini kita kurung dulu, ditambah 135 derajat ditambah B. Begini, dikurangi cos kurung besar 45 derajat ditambah B dikurangi 135 derajat ditambah B. Nah, tuh. Min cos, ini kan 2SS itu adalah min C dikurangi C. Nah, ini kan alfa tambah beta, ini misalnya ini alfa, ini beta, yang ini alfa kurangi beta. Berarti negatif cos kurung, nah 45 tambah 135 itu berapa? 180 derajat. Nah, ini cosnya masih dalam tanda kurung besar ya. Nah, ditambah B ditambah B menjadi 2B dikurangi cos 45 derajat kurangi 135 derajat itu negatif 90 derajat. Nah, B dikurangi B habis ya. Berarti hasilnya negatif kurung besar. Nah, perhatikan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, cos 180 derajat plus sudut, ini kan sudut sesuatu ya, 180 plus berarti kan di kuadran 3, sementara di kuadran 3 nilai cos itu negatif. Kalau kita pakai sudut 180 sama aja kita memakai yang garis horizontal, fungsinya tetap. Berarti cos 180 derajat ditambah sudut 2B itu hasilnya adalah cos negatif cos 2B. Negatif karena 180 derajat plus di kuadran 3 dikurangi cos min 90. Kalau cos min alfa ya, ingat cos min alfa itu tidak berpengaruh, itu tetap cos alfa. Kalau saya punya sin min alfa itu akan jadi min sin alfa. Kalau saya punya tangen min alfa akan jadi min tangen alfa. Nah, ini yang perlu diingat. Berarti cos min 90 sama aja dengan cos 90. Cos 90 itu sama dengan 0 ya. 0. Berarti sama dengan min, ini berarti tinggal min cos 2B. Min cos 2B hasilnya menjadi positif cos 2B. Terbukti. Nah, seperti itu. Kemudian satu lagi, misal saya punya sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Saya bagi dengan sin alfa plus beta dikurangi sin alfa min beta menjadi tangen alfa kotangen beta. Nah, buktikan identitas tersebut. Nah,
Bagaimana cara membuktikannya? Nah, perhatikan, ini adalah S tambah S. S tambah S harus kita ingat, yaitu 2SC. Nah, berarti rumus tersebut kita ubah menjadi 2 sin kurung besar. Ini 2 sin setengah alfa tambah beta ditambah alfa kurangi beta cos setengah kurung besar alfa tambah beta dikurangi alfa kurangi beta. Nah, dibagi S min S. Nah, S min S itu rumusnya adalah 2CS. Berarti kita ubah menjadi 2 cos setengah kurung alfa tambah beta ditambah alfa kurangi beta sin setengah kurung alfa tambah beta dikurangi alfa kurangi beta. Nah, sama dengan, nah ini duanya bisa kita coret. Nah, yang atas menjadi sin. Nah, perhatikan di sini alfa tambah alfa, 2 alfa ya. Setengahnya saya tulis dulu. Setengah dalam kurung 2 alfa. Beta tambah min beta habis ya. Berarti sudah. Kalikan cos setengah dalam kurung alfa kurangi alfa habis. Beta dikurangi min beta. Berarti tambah menjadi 2 beta. Yang bawah cos setengah. Nah, alfa tambah alfa 2 alfa. Beta kurangi beta habis. Berarti ini 2 alfa ya. Yang ini sin setengah alfa kurangi alfa habis, beta kurangi min beta menjadi 2 beta. Nah, sama dengan yang atas menjadi sin setengah kali 2 alfa, yaitu sin alfa. Kalikan cos 2 beta kali setengah menjadi beta. Per cos setengah kali 2 alfa menjadi cos alfa. Sin setengah kali 2 beta menjadi sin beta. Sama dengan, nah, bentuk sin alfa per cos alfa itu adalah tangen alfa. Sedangkan bentuk dari cos beta bagi sin beta itu adalah kotangen beta. Nah, ini sudah terbukti ya, kotak. Nah, silakan bisa kalian pahami materi-materi tersebut mulai dari rumus, rangkuman rumus, kemudian soal dan pembahasan dari rumus jumlah dan perkalian sinus kosinus. Bisa mulai kalian catat, kalian pahami, dan laksanakan instruksi tugas yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.